Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jazakumullahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah kembali pertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga, dan Allah kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dan dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, panutan bagi kita dalam beribadah ataupun bermuamalah. Siapapun yang meniti jalan hidup baginda Rasulullah, maka pastilah baik ibadahnya, baik sholatnya, baik puasanya. Dan siapapun yang meniti jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan baik pula akhlaknya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya, bahkan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan harta. Maka sekali lagi, marilah kita senantiasa meniti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita masuk pada bab yang baru tentang adab al-janaiz. Dan kita ada pada pembahasan muqaddimah. Dalam pembahasan ini di mana disebutkan oleh muallif
bahwa sejatinya kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas tiap jiwa yang bernyawa. Tiap-tiap yang bernyawa, cepat atau lambat, kematian akan mendatangi mereka. Sejauh apapun dia berlari, secepat apapun dia berlari, pun kematian akan menghampiri mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah sejatinya keberuntungan. Keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang sejati adalah ketika seorang hamba diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad faz, itu sejatinya. Dan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini, bahwa setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun yang selamat, seberapa besar pun usaha mereka, seberapa besar pun ikhtiar mereka, secepat apapun dia berlari. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan selama kamu hidup di dunia. Inilah kematian. Seberapa besar usaha kita untuk berlari darinya, tetap akan mendatangi kita, tetap akan menghampiri kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan dikembalikan. Dan penutup ayat ini, lalu dia beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan selama kamu hidup di dunia. Ketahuilah, kematian tidak bisa kita hindari. Sekalipun ada orang-orang yang kuat yang ada di sekeliling kita, ada bodyguard yang kuat yang selalu menempel tubuh kita, ada jaket pelindung yang menempel di badan kita, bahkan mungkin pakaian anti peluru atau apapun itu. Bahkan sekalipun kita berada di benteng yang kokoh, bangunan yang anti nuklir dan lain sebagainya, tapi ketika kematian itu sudah waktunya, maka dia akan mendatangi kita. Ainama takunu yudhrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, yang namanya kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun
kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Betapa banyak kita jumpai orang dengan pengawalan yang ketat, tapi ketika ajalnya sudah tiba, maka tidak ada yang mampu untuk menghalaunya. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Kendati pun engkau di dalam benteng yang kokoh, kendati pun engkau di tempat yang paling aman, tetap Allah jelaskan, Allah tegaskan sekali lagi, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Suatu kepastian. Dan datangnya pasti. Tetapi kita tidak tahu kapan. Kapan waktunya dan di mana. Bisa jadi keluarnya kita dari rumah kita, disitulah ajal kita. Kita tidak tahu. Bahkan bisa jadi duduknya kita itu adalah akhir dari kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tidak ada satupun manusia, makhluk yang abadi di dunia ini. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun manusia sebelum engkau Muhammad. Gak ada. Bahkan kalau kita mau membuka umur kaum-kaum terdahulu, panjang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Gak ada yang abadi. Gak ada. Begitu cepat waktu itu berlalu. Benar bila dikatakan innaka anta ayyamun ma'dudatun. Kamu hanyalah kumpulan hari. Gak terasa siji. Loh cucuk wis 70 tahun. Loh wis 20 tahun. Sudah 50 tahun. Bahkan mungkin kayaknya baru kemarin kita ini. Tapi begitu cepat waktu berlalu. Dan Allah tegaskan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Gak bisa kita meminta untuk diundurkan atau minta diajukan, gak bisa. Bahkan sekalipun saya belum ada persiapan, gak ada. Saya belum siap, gak ada. Ketika sudah waktunya, sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Minta penangguhan, minta remisi, nggak ada. Tetapi subhanallah, terkadang kita lupa akan ayat ini, bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu,
Bahwa kematian itu bisa tiba di waktu yang mungkin kita tidak membayangkannya. Dan sekali lagi Allah ingatkan, Allah tegaskan, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Tidak. Entah kamu siap atau tidak, entah kamu sudah punya bekal atau tidak. Bahkan secinta apapun kita pada keluarga kita, ketika sudah waktunya Allah akan panggil. Kematian itu akan mendatangi mereka, ridho atau tidak. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka sekali lagi, manfaatkan setiap detik kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dimanapun kita berada. Makanya beberapa waktu lalu atau dulu pernah kita sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Iya, kalau kita diwafatkan di masjid mungkin kita baik, gak ada orang dalam masjid melakukan maksiat. Tetapi ketika di luar masjid, bagaimana kondisi kita? Bukankah Allah Jalla wa'ala tegaskan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan kita lakukan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah, dia akan diwafatkan oleh Allah. Apakah ketika di dalam masjid, ataukah ketika di pasar? Apakah ketika dia sujud, ataukah melakukan kesyirikan? Gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah. Tetapi ketika di bumi manapun kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Maka Nabi mewanti-wanti umatnya, Nabi mewanti-wanti sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada, baik dalam keramaian ataupun kesendirian. Bertakwa, karena kamu tidak tahu wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Karena kamu tidak tahu di bumi mana engkau diwafatkan. Gak ada tuh kita yang kekal dan abadi. Gak ada. Bahkan yang katanya pakai ilmu rawa rontek, apalagi ilmu apa lagi itu ya. Ada sebuah kisah menarik. Dulu ada orang, ini di tetangga di saya dulu, bukan di Malang, waktu masih di Tuban. Masya Allah, kisah ini banyak ibrahnya. Jadi ada orang itu Pak, subhanallah, bisa loncat dari atap satu ke atap yang lain. Loncat Pak. Dia pakai jimat. Semua ditantang Pak. Semua ditantang. Dia gak takut sama siapapun. Ya.
Enggak ono tiba nih, enggak jatuh, enggak apa. Enggak ada yang itu, justru enggak ada yang dia takuti. Qadarullah waktu loncat saatnya kepleset, Pak. Des. Kepleset dia jatuh. Sama warga dia aja dikebukin santai, Pak. Bayangkan. Santai dia. Orang-orang berpikir kayaknya pakai jimat. Lepas semua bajunya, ya termasuk pakaian dalamnya. Setelah itu apa? Mati, Pak. Seberapa dia bangga mengandalkan mungkin ya jimat-jimat mereka beranggapan nggak bisa mati. Kalau sudah tiba waktunya, sudah Pak, selesai. Ya. Sekalipun punya ajian apapun. Entah itu rawa rontek atau ajian apa? Sudah, kalau sudah waktunya nggak bisa tuh dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap yang kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi gak ada yang abadi, Pak. Gak ada satupun di antara kita, gak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Cepat atau lambat, kematian akan mendatangi kita. Tetapi subhanallah, terkadang dunia menjadikan kita lalai bahwasanya kematian itu ada. Terkadang pernak-perniknya dunia, keindahan dunia menjadikan kita lalai. Gemerciknya dunia ini, keindahannya. Kadang seolah-olah kita lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia ini masih ada fase berikutnya. Subhanallah. Makanya di antara hal yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita banyak-banyak mengingat kematian. Ini yang diingatkan, ya. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai manusia mengingat kematian. Agar apa? Agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa. Sesibuk apapun kita, kalau kita masih ingat dengan adanya kematian, kita akan dibangkitkan, maka kita akan menyempatkan di sela-sela sibuk kita tentang ibadah. Aksiru dzikra hadhihi min ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab At-Tazkirah, di antara manfaat seseorang mengingat kematian, maka dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertaubat. Bahkan disebutkan pula, orang yang banyak mengingat kematian, maka akan lebih qanaah. Apa qanaah itu? Apa? Merasa cukup, gak kedunyan. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak iri dengan harta yang dimiliki oleh orang. Bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan. Tok kabeh ora ana sing digawa. Tenang hidupnya. Bahkan
Bahkan dalam kitab tersebut disebutkan orang yang banyak mengingat kematian akan bersemangat melakukan ibadah. Nah, awak dewe males melakukan ketaatan kan biasanya karena lalai dengan akhirat. Lupa bahwasanya kematian itu akan datang. Lupa kita. Sudah dunia isu, tangi wis dunia. Jadi bangun tidur itu bukan alhamdulillah, tapi buka chat WA. Mau tidur juga bukan bismikallahumma, tapi baca chat WA. Subhanallah. Ini kadang terjadi. Begitu luar biasanya. Dunia dengan pernak-perniknya menjadikan kita lupa akan kehidupan setelah kehidupan dunia. Kematian akan datang sewaktu-waktu. Dan benar orang-orang yang tidak mengingat akan kematian, dalam kitab yang sama disebutkan, maka dia akan menunda-nunda taubatnya. Tidak ridho pada takdir Allah Jalla wa'ala, bahkan malas untuk beribadah. Awak dewe nih ndelok ono wong mati takziah gitu. Iku lak kadang mak tratap pun tenan Pak. Astagfirullah. Tapi nek mari ngono ya wis. Kan gitu. Bahkan Masya Allah kita teringat waktu pandemi lalu Pak. Betapa banyak istighfar yang keluar dari lisan kita. Betapa banyak doa yang keluar dari mulut kita. Karena betapa seringnya ambulan lewat depan rumah kita. Sirine yang terdengar di telinga kita. Banyak istighfar, sholat, tahajud, duha. Semua kita kerjakan itu. Karena kita ingat akan kematian yang bisa sewaktu-waktu menghampiri kita. Tapi ini pas sehat, ya, rekeningnya rada ono isine, dompetnya rada kandel, itu kadang yo lali ya. Nah, itu manusia. Ya. Tempat kajiannya sudah nggak terisi lagi. Subhanallah. Benar bila ketika orang itu tidak lagi mengingat kematian, malas beribadah. Dia mengumpulkan harta sampai setengah mati, Mbak. Min tulu'il fajri ila tulu'il fajri. Dari terbitnya fajar sampai terbit kembali. Gak peduli. Gak apa-apa engkau bekerja, tapi ingat kita butuh bekal untuk perjalanan yang jauh. Sempatkan, ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, man ja'ala al-mauta nusba 'ainaihi lam yubali bi dhaiki dunya wala bi sa'atiha. Siapa yang menjadikan maut di depan pelupuk matanya, dia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya. Siapa yang menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak akan peduli sempitnya dunia, sesaknya dunia, ataupun keluasan yang dia rasakan. Gak peduli dia. Ketika diuji dengan kekurangan, tidak menjadikan dia semakin jauh dari Allah, karena dia ingat akan kematian. Ketika Allah bentangkan dunia untuknya, pun tidak kemudian menjadikan dia lalai kepada Allah, karena dia sadar cepat atau lambat pun kematian akan menghampirinya. Karena kesempitan adalah ujian, dilapangkannya dunia untuk kita juga ujian. Ada kalanya ketika kesempitan yang kita rasakan, kita banyak berdoa, kita banyak istighfar,
Kita tahajud tidak henti-henti, kita duha kita kerjakan. Tapi begitu dunia Allah lapangkan untuk kita, subhanallah. Kadang tahajud terus gak kober, kecapean, duha kejar deadline dunia. Tapi ketika orang ini mengingat akan kematian, ja'al maut nusba ainaihi, jadikan maut di hadapan kedua matanya. Maka ketika kesempitan yang dia rasakan, atau ketika dunia dilapangkan untuknya, dia tetap beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tetap memperbanyak bekal untuk kehidupan akhiratnya. Bukankah ini yang pernah dialami oleh sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansor? Ketika kesempitan dirasakan oleh sahabat-sahabat muhajirin, ketika mereka harus meninggalkan harta bendanya, rumahnya, tempat tinggalnya, dan harus pindah ke Madinah, hanya mampu membawa apa yang mampu mereka bawa. Tapi itu tidak kemudian menyempitkan hati mereka untuk tidak taat kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlad dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya dari orang-orang Ansor telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka yang dilapangkan rezekinya, mereka bersedekah, kita menerima. Para sahabat muhajir, bagaimana kita bisa mengungguli mereka? Kesempitan tidak menjadikan mereka berkecil hati, tapi mereka ingin mengungguli sahabat-sahabat Ansor. Piye caranya? Tanya pada Rasulullah itu. Karena dia paham bahwasanya cepat atau lambat kematian akan mendatangi mereka, dan yang mereka butuhkan adalah bekal. Tanya, mereka ingin mengungguli sahabat-sahabat Ansor. Dan sahabat Ansor yang Allah lapangkan dunia untuk mereka, Allah berikan kepada mereka karena mereka masih di tempat tinggalnya. Tidak kemudian menjadikan mereka berbesar hati, lalai beribadah kepada Allah. Tidak, mereka berikan rumah mereka kepada sahabatnya. Bahkan yang punya rumah satu pun, ya, disekat, diberikan sebagiannya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mereka sadar inilah bekalnya. Seorang hamba mengatakan, mali, hartaku, hartaku. Hartamu itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah 3. Yang kamu makan akan menjadi kotoran, habis. Yang belum engkau makan belum jadi milikmu. Sekalipun kita telah membelinya, belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi milik anak kita, orang tua kita, atau mungkin milik kucing tetangga. Benar? Yang jadi milik kita apa? Ya yang kita makan. Aula bistafa ablaita, atau yang kamu pakai dan itu akan usang. Adapun yang masih kamu gantungkan, belum kamu pakai, sekedar koleksi, belum tentu jadi milik kita. Atau yang kamu sedekahkan dan itu akan bermanfaat untuk akhirat, yang menjadi milikmu seutuhnya. Inilah yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Ansor, yang punya rumah satu disekat, Pak, diberikan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Karena mereka paham konsep, ya, mereka mempersiapkan kematian dan perjalanan yang jauh yang akan mereka hadapi. Bahkan dalam sebuah hadis pernah disebutkan, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, datang seorang Ansor mendatangi beliau. Ya, faja'ahu rajulun minal Ansor.
Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qol, kemudian beliau bertanya. Beliau bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasul, siapa mukmin yang paling utama? Siapa mukmin yang paling utama, paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik, yang paling utama adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kepada Rasulullah dengan mengikuti petunjuknya dan tidak mengada-ada dalam urusan ibadah, mengikuti syariatnya. Akhlak kepada orang tuanya, baik yang telah wafat atau yang masih hidup. Yang masih hidup dengan taat kepada mereka, tidak meninggikan suaranya, mentaati mereka selama bukan perkara maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan apa? Bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada siapa? Kepada karib kerabatnya. Makanya dalam Islam pernah kita sampaikan dulu pentingnya menjelaskan masalah nasab kepada anak kita, termasuk nanti kepada orang tua. Di antara akhlak kepada orang tua, bahkan sepeninggal mereka, adalah menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat orang tua kita. Betapa banyak tali persaudaraan terputus karena anak keturunannya tidak tahu lagi siapakah ya kerabat-kerabat dari atau keluarga dari bapak ibunya. Bukankah ini termasuk uququl walidain? Bentuk durhaka pada orang tua. Padahal mukmin yang paling afdal kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Akhlak kepada pasangannya, akhlak kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik itu yang bagaimana? Pendidikan yang terbaik buat anak itu yang bagaimana? Pendidikan yang mengajarkan akan kewajiban dia sebagai makhluk dan hamba Allah. Itu pendidikan yang baik. Sebagaimana pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu pendidikan yang baik. Nah, orang tua kadang lupa tentang konsep pendidikan ini. Ini pendidikan yang baik. Sholat, birrul walidain, akhlak, muraqabatullah. Itu pendidikan yang baik. Bukan hanya anak-anaknya pintar matematika, bukan hanya anaknya pintar kimia, pinter ini, pinter itu, tapi tidak tahu tata cara beribadah, nggak tahu syirik itu apa. Subhanallah. Kalau sampai anak kita saja nggak tahu syirik itu apa, kira-kira sing disalahne sapa? Apa guru ngaji nih? Padahal ngaji guru sak jam. Ada sebutan. Yang bersama orang tua. Ajarkan sejak dini itu, ajarkan. Ya, ajarkan kepada mereka. Itu akhlak. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling utama, ahsanuhum khuluqa.
ya, baik akhlaknya kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, berusaha berbuat baik kepada tetangga. Dulu pernah kita sampaikan, ada seorang wanita rajin sholat malam, puasa sunnah, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, tapi akhlaknya pada tetangga nggak baik. Waktu di jirona bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Padahal tahajud oke, puasa sunnah, tapi akhlaknya kepada tetangga buruk. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Gak ada kebaikan tuh pada orang tersebut, dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Jadi mukmin yang paling baik, paling utama adalah yang bagus akhlaknya. Kemudian dilanjutkan, qal fa ayyul mu'minina aqyas. Dan siapakah seorang mukmin yang paling cerdas? Siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Rasulullah, qal aksaruhum lil mauti dzikron. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Jadi mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dan ketika dia mengingat kematian, dia tambah bekalnya, dia tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Semakin dekat hubungannya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu mukmin yang cerdas. Sama ketika kita katakan, siapa? Kalau di Malang Selatan saya pernah katakan banyak TKW atau TKI, orang yang kejar di luar negeri. Mereka-mereka yang cerdas, Pak. Ketika mereka kerja di luar negeri, hasil kerjanya dikirim ke kampungnya. Untuk apa? Dibelikan tanah. Beli tanah. Untuk apa? Dia persiapkan setelah dia kembali dari perantauannya. Bukankah kita hanya seorang musafir yang akan kembali cepat atau lambat? Benar, Pak, disiapkan, Pak. Makanya Anda pernah bilang sama teman-teman, tanah di Malang Selatan itu pelan-pelan mulai naik. Karena teman-teman dari yang kerja di luar negeri nggak peduli harga berapa, beli. Karena mereka sadar, saya butuh nanti saat pulang. Ini bekal saya saat kembali ke kampung halaman. Gak dihambur-hamburkan, waktunya gak disia-siakan. Bahkan menurut penuturan yang kerja di luar negeri, wes lembur jalani. Yang penting dapat tambahan uang yang bisa dia kirim ke kampung halaman. Harapannya apa? Ketika sampai kampung halaman, dia bisa menikmatinya. Ya bagaimana dengan kita? Apakah kita kalah cerdas dengan mereka-mereka ini? Maka Nabi menyampaikan sekali lagi, siapakah mukmin yang paling cerdas? Itu aqyas, yang paling cerdas. Yang paling cerdas di antara kalian orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mukmin yang paling cerdas. Maka sekali lagi dengan mengingat kematian, orang mungkur sekedar tapi menjadikan kita semakin semangat ibadah, semakin mempersiapkan bekal, ya semuanya itu. Maka sekali lagi bukan sekali lagi ini menakut-nakuti halah, raurunge yo mati nyapo kerja. Nyapo enggak gitu juga. Ya, tidak begitu juga. Jadi sekali lagi
kita siapkan sebaik-baiknya. Karena kematian cepat atau lambat akan menghampiri kita, ya. Dan sekali lagi, berusahalah jadikan setiap menit dan detik perjalanan hidup kita itu bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang menyampaikan seperti ini kemudian paling taat, bukan. Ini adalah pengingat buat kita semuanya. Karena yang namanya manusia, makanun nisyan, makanul khata, tempat lupa, tempat khilaf. Kadang ini gak dielehno ini yo bablas. Bahkan yang ngomong ini gak ngomong ini yo kadang-kadang bablas, ya. Itu kadang-kadang kita. Kadang kita duduk di majelis ilmu ini sak jam rasanya suwi, tapi nak majelis liane rasanya duilut kan gitu. Subhanallah. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah tutup aib-aib kita, ya. Allah hisab kita dengan hisab yasira. Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.